Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca Al-Ihtifal bil Maulid Nabawi, risalah yang ditulis oleh Syekh Al-Habib Alawi bin Abdul Qadir As-Siggar hafizahullah taala, tentang hukum perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalil-dalilnya serta kajian terhadap dalil-dalil tersebut. Kita kemarin di pertemuan yang pertama sudah membaca sejarahnya, ya, dan juga membaca dalil yang pertama, kedua, dan ketiga. Insyaallah kita masuk dalil yang keempat. Baik. Dalil yang keempat. Wa min asy-syubahil 'ajibati, syubhah ar-rabi'ah. Dalil yang keempat. Wa min asy-syubahil 'ajibah, di antara dalil yang aneh. Ajibah itu aneh. Artinya kurunaha yang mereka sebutkan para pelaku perayaan Maulid Nabi sallallahu annahum yastadillun, mereka berdalil binususil amri bis salati was salami ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil-dalil yang memerintahkan membaca salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahadits madhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga berdalil dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji diri beliau sendiri, wa madhi sahabati radhiyallahu ta'ala anhum lahu, serta pujian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau bihadratihi, di hadapan beliau. Ini kata Habib Alawi As-Siggar, ini termasuk apa? Dalil yang aneh yang mereka pakai sebagai dalil, sebagai argumen dalam merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Dalil-dalil perintah bersalawat dan salam kepada Nabi, hadis-hadis Nabi memuji diri beliau sendiri, para sahabat memuji Nabi SAW di hadrahnya Nabi SAW, di hadapan Nabi SAW. Fayaqulun, ya, bagaimana mereka berargumen dengan dalil-dalil itu? Mereka berkata, al-maulidu laisa fihi illa salatun wa salamun ala Nabi SAW wa madhun lahu. Perayaan Maulid itu isinya hanya salawat, baca salam kepada Nabi sallallahu wa madhun lahu, dan ujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falimada tunkiruna 'alaina dzalik? Jadi kenapa kalian mengingkari kami? Ya, kenapa kalian mengingkari kami atas hal itu? Apa kata al-hadits? Ragma anna hadza ghairu sahihin wa fihi mughalatah. Meskipun ini tidak benar, wa fihi mughalatah, dan ada unsur pembodohan. Fal maulid fihi af'alun katsirah ukhra muharramah. Pada kenyataannya perayaan Maulid itu berisikan banyak sekali ritual-ritual lainnya yang haram. Kama sabaqal isyaratu ilaih, sebagaimana sudah saya isyaratkan di awal pertemuan. Ila anna al-mughalatu al-kubra, tapi pembodohan yang paling besar, ana hadza laisa huwa mahallun niza' aslan. Ya, apa yang mereka pakai sebagai dalil itu bukan akar perselisihan sama sekali. Karena akar perselisihan kita dengan mereka bukan persoalan baca salawat enggak baca salawat. Ya. Akar perselisihannya bukan di situ. Akar perselisihan kita mengingkari mereka merayakan Maulid Nabi itu bukan persoalan apa? Baca salawat, bukan. Ya. Fa inna munkiril maulid la yunkiruna salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa madhahu. Mereka yang mengingkari perayaan Maulid
tidaklah mengingkari salawat dan salam serta pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal hum yusalluna alaihi daiman wa abadan. Justru mereka yang mengingkari perayaan Maulid itu mereka yang rajin bersalawat setiap waktu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena mereka apa? Mereka rajin ya baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan rajin baca barzanji. Mereka rajin baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya apa? Yang isinya salawat terus ya kan? Setiap hadis dikatakan ada salawatnya, betul enggak? Setiap hadis ada salawatnya enggak? Iya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau satu hari baca berapa hadis, berapa kali salawat? Ya, wa bi khasatin yaumal jumu'ati. Terlebih khusus hari Jumat. Hari Jumat ya, mereka juga bersalawat hari Jumat. Lakin akan tetapi ingkaruhum yang mereka ingkari alal istima'i lidzalika fi yaumin aw ayyamin makhsus. Yang mereka ingkari itu adalah ya, mereka berkumpul untuk merayakan Maulid di hari tertentu ataupun beberapa hari tertentu yang mereka tetapkan. Ya, ulang ya sunnah mutlaqan wala marratan wahidah. Dan itu berulang setiap tahunnya. Itu yang disebut dengan Id. Ya, ta'zim zamanin khas. Ya, li af'alin muayyanah. Ya, mutakarrirah. Pengagungan hari tertentu untuk melakukan ritual-ritual khusus pada hari itu dan berulang di setiap tahun. Itulah Id. Itu definisi Id. Ya. Definisi hari raya itu diingkari. Karena lam yarid sunnah mutlaqan. Karena sama sekali enggak ada di dalam sunnah wala marratan wahidatan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtama'a ma'a ashabi radhiyallahu anhum aw ijtama'a ashabuhu ma'a ba'dihim fi ayyi munasabatin min ajli salat aw madhihi. Karena tidak ada satupun sunnah yang menyebutkan bahwa Nabi SAW satu kali berkumpul dengan para sahabatnya atau para sahabatnya berkumpul ya untuk momen tertentu ya dalam rangka bersalawat kepada Nabi SAW, memuji Nabi SAW. Padahal yakuna dzalika fi lailatin makhsus. Terlebih lagi kalau hal itu dilakukan ya, di malam tertentu yang mereka klaim sebagai malam Maulid Nabi SAW. Ini tidak ada ini. Ya, ini tidak ada. Jadi ya mereka apa? Mereka mempersoalkan yang tidak pada tempatnya. Ini bukan akar perselisihan, Ya, mereka-mereka yang mengingkari perayaan Maulid itu juga melakukan salawat dan salam kepada Nabi, juga memuji-muji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, kenapa enggak yang lebih ekstrim aja? Ya, kenapa kalian itu mengingkari kami mencintai Nabi SAW? Kalian enggak cinta Nabi ya? Untuk begitu nuduhnya itu. Jangan cuma sekedar salawat, ya kan? Jangan sekedar kalian enggak pernah salawat ya? Kalian benci sama salawatan. Jangan sekedar salawatan, cinta coba kalau berani. Kalian benci ya sama cinta kepada Nabi SAW. Ya. Di salah satu Twitter ya, orang-orang Sufiyah atau Maud ya, maksudnya di salah satu Twitter itu ditampilkan video ya dari tokoh Sufiyah di Yaman, entah dia Maud di mana ya, itu sampai kepada level mengkafirkan yang tidak merayakan Maulid, mengkafirkan yang tidak merayakan apa? Maulid ya, bahkan yang tidak mau mahalul qiyam, yang tidak mau berdiri ketika mahalul qiyam itu dikafirkan ya, sampai ke level begitu ya. Ya betul, kalau ada orang mengingkari salawat dan salam kepada Nabi SAW, memuji Nabi, kafir gak? Kafir. Orang yang mengingkari cinta kepada Nabi SAW, kafir gak? Kafir. Ini betul itu ya. Ini dijadikan dalil Maulid kan ya, apa namanya, salah comot ya gak? Salah comot. Akar persoalannya bukan di situ. Orang yang mengingkari perayaan Maulid, mereka juga bersalawat dan salam kepada Nabi SAW. Ya, mereka juga memuji Nabi SAW. Mereka juga apa? Mereka juga cinta kepada Nabi SAW. Syubhatul khamisah. Dalil yang kelima. Istishhaduhum
Mereka berdalil bil hadis alladzi rawahu Tirmidzi, dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wa ghairuhu dan yang lainnya, an Buraidah radhiyallahu taala anhu. Dari Buraidah Ibnu Husayb radhiyallahu taala anhu, wa fihi, dan di dalam hadis Buraidah tersebut, anna jariyatan, bahwa ada seorang wanita nazarat, bernazar, antadriba biduf, untuk menabuh rebana, wa tataghanna, dan melantunkan syair-syair baina yadai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in raddahu Allah saliman, jika Allah mengembalikan beliau dengan selamat, min ihda ghazawat, dari salah satu peperangan beliau. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha, Nabi SAW berkata kepada wanita itu, in kunti nadarti, kalau kamu sudah nadarkan itu, fadrihi, maka silahkan kamu tabuh rebanamu dan kamu lantunkan syairmu. Wa illa fala, namun kalau kamu tidak menadarkannya, maka jangan kamu lakukan. Al-hadis. Qalu, bagaimana mereka berargumen dengan dalil ini? Bagaimana mereka yang merayakan Maulid berargumen dengan dalil ini? Qalu hadza ihtifalun wa i'lanun lil farahi bi qudumihi sallallahu alaihi wasallam min al-ghazwi. Ini perayaan dan pengumuman, ini perayaan dan publikasi kegembiraan akan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari peperangan. Ini perhatikan kata mereka berdalilnya. Ini adalah perayaan, merayakan dan mengumumkan, menampakkan kegembiraan kedatangan Nabi SAW dari peperangan. Waqad aqarraha Nabi SAW, dan Nabi SAW sudah menyetujuinya. Nabi SAW menyetujuinya. Wal farahu bi qudumihi ila dunya a'zam. Tentu saja meluapkan kegembiraan dengan kedatangan beliau ke muka bumi ini, ke dunia ini, a'zam, itu lebih agung. Kalau sekedar meluapkan kegembiraan kedatangan beliau dari salah satu peperangan dengan rebana dan lantunan syair saja itu beliau bolehkan, apalagi meluapkan kegembiraan dengan kedatangan beliau ke dunia ini. Ini Maulid beliau. Nah, ini argumen mereka dari dalil tersebut. Saya subhanallah, kata hadis. Kata hadis, ya subhanallah. Ma a'zama kaida iblis li hadhihi ummah. Betapa beratnya makar iblis terhadap umat ini, wa talbisahu 'alaiha, dan penipuan iblis terhadap umat ini. Yastashhiduna bi hadithatin wahidatin lam tatakarrar. Mereka berdalil dengan satu kejadian yang tidak berulang, satu kejadian yang tidak terulang. Silata hayati Nabi SAW, sepanjang hidup Nabi SAW tidak terjadi lagi, hanya satu kali itu. Wa yaqulun an tarkihi wa tarki sahabatihi min ba'dihi lil ihtifal bi yaumi wiladatihi. Tapi mereka lupa bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya meninggalkan merayakan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam ma'atakrarihi wa audatihi marrat. Padahal hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam itu berulang-ulang setiap tahun, marrat katsirah. Berulang-ulang setiap tahun, banyak sekali. Mereka lupa itu. Kemudian mereka berdalil dengan satu kejadian tadi itu. Mereka berdalil dengan satu kejadian tadi, dan itu hanya dilakukan oleh satu perempuan. Summa ahum a'lamu bi fadli qudumihi ila dunya ala najatihi fil ghazwan am hadhihi sahabiyah. Kemudian pertanyaannya, apakah mereka yang merayakan perayaan Maulid lebih mengetahui keutamaan kedatangan Nabi SAW ke dunia ini dibandingkan keselamatan, keutamaan, apakah mereka lebih mengetahui bahwa kedatangan Nabi SAW ke dunia ini lebih utama dibandingkan selamatnya beliau dari peperangan? Apakah mereka lebih mengetahui dibandingkan sahabat wanita ini? Lima,
Lam tanzir, lam tanzir. Kenapa wanita itu enggak bernazar antahtasila untuk merayakan wa tafraha dan meluapkan kegembiraan biyaumi qudumi di dunia, di hari kedatangan beliau ke dunia ini, yakni hari kelahiran beliau. Badala an tafraha biyaumi najati wa audati min al-ghazwi, sebagai ganti dari ia meluapkan kegembiraan di hari keselamatan beliau dari peperangan dan kembalinya beliau dari peperangan. Kenapa? Kenapa sahabiah itu, ya, sahabat wanita itu bernazarnya kalau Nabi SAW pulang dengan selamat ke Madinah hari itu saja? Kenapa wanita sahabiah itu tidak bernazar untuk melakukan, ya, hal itu di hari kelahiran Nabi SAW? Kenapa? Apakah mereka yang melakukan perayaan Maulid lebih tahu dibandingkan sahabat ini, ya, bahwa hari kelahiran Nabi itu lebih afdal dari hari selamatnya Nabi SAW dari peperangan dan pulang ke kota Madinah? Ya. Tentu saja jawabannya tidak. Tentu saja jawabannya tidak. Suma inna hadza laisa ikhtilafan minha jama'atuna. Kemudian perhatikan, apa yang dilakukan oleh wanita sahabiah ini bukan perayaan. Bukan perayaan di mana dia mengumpulkan banyak orang, kemudian dia ulangi setiap tahunnya. Bukan. Ya kan? Bukan perayaan. Bal huwa wafa'un linadrin. Tapi itu adalah penunaian nazaratu ala nafsiha, yang dia nazarkan atas dirinya, fa'autat binadriha. Maka dia pun menunaikan nazarnya. Ditambah lagi Nabi mengatakan apa? Kalau itu nazarmu, tunaikan. Kalau bukan, tidak usah dikerjakan. Kalau bukan nazar, jangan dikerjakan. Nah, sekarang orang merayakan Maulid yang seabad, banyak orang itu nazar semua. Ya. Walau kana ihtifalan kahtifal Maulid, seandainya yang wanita itu lakukan itu adalah perayaan, layaknya perayaan Maulid, adat hukum am, tentu wanita itu akan mengulangi perbuatannya setiap tahun. Kama yaf'alu ashab, ya, sebagaimana hal itu dilakukan oleh ashabul Maulid, para ashabul Maulid, para pelaku Maulid, ya, para pelaku perayaan Maulid itu. Seandainya yang dilakukan, ya, dan lebih bantahan lebih kuat lagi dari hadis itu sendiri adalah kata Nabi SAW, ya, wa illa fala. Kenapa Nabi SAW mengizinkan orang itu melakukannya? Kenapa Nabi SAW mengizinkan wanita itu melakukannya? Karena sudah nazar. Dan nazarnya itu bukan nazar maksiat, maka wajib ditunaikan. Ya. Kalau enggak nazar, enggak. Nabi katakan wa illa fala. Kalau bukan nazar, jangan kamu lakukan. Nah, sekarang mereka ini bukan nazar. Ya kan? Iya. Dan mereka melakukannya berulang-ulang. Jadi justru mereka kena berdalil dengan hadis itu, justru apa? Hujjatan alaihim, ini bukan dalil mereka, tapi justru menghujat mereka, mendebat mereka. Ya, karena Nabi mengatakan wa illa fala. Kalau bukan nazar maka jangan kamu lakukan. Dan kalau nazar sekali aja. Ya. Jadi Nabi melarang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan wanita itu. Nabi larang. Walaupun sekali, kalau bukan nazar. Bagaimana kalau itu dilakukan apa? Setiap hari. Ya, dan lagunya adalah lir-ilir dan apa? Tulis putih. La haula wala quwata illa billah. Apa memangnya lagunya wanita itu apa? Yang nazar di depan Nabi itu apa lagunya? Hah? Lagunya ya Asyikul Mustafa? Sampai apa judul-judulnya? Asyubatus sadisah. Ya. Dalil yang ke-6. Dalil yang ke-6. Ya. Sebagian anggota grup WhatsApp itu ada yang keluar, ya, karena nggak mau melihat
isi dari kajian kitab ini. Dikiranya kita ngaji tentang Maulid, ngaji tentang dalil-dalil bolehnya merayakan Maulid yang ditulis oleh siapa? Habib. Ya, pada keluar ya. Pada keluar dari grup di sini. Dia nggak mau nggak mau dengar, nggak mau lihat ya. Ya, syubhatut tsaditsatu. Habib bilang syubhatnya ya. Dalil kita terjemahkan tadi. Dalil yang keenam. Jadi justru dalil yang kelima tadi itu adalah melarang mereka merayakan Maulid. Itu dalil yang kuat itu. Melarang mereka merayakan Maulid dengan cara-cara seperti itu. Ya. Karena Nabi mengatakan wa illa falahi ini nahi dari Nabi SAW, larangan dari Nabi SAW. Dalil yang keenam, annahum yastadillun, mereka berdalil ala jawazil ihtifal di yaumi maulidin Nabi SAW, bolehnya melakukan perayaan maulid Nabi SAW bima rawahu al-Baihaqi di sunani, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya, an Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da nubuwah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahi diri beliau sendiri setelah beliau diangkat jadi nabi. Yaqulun, nah, sisi dalilnya bagaimana ini? Nabi mengakikahi diri beliau sendiri setelah beliau diangkat jadi nabi. Ya, sisi argumentasinya dari mana ini? Yaqulun, mereka mengatakan, hadza Rasulullah qad aqqa an nafsihi farahan bi maulidihi. Nih, lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakikahi diri beliau farahan bi maulidihi. Ini tambahan dari mereka ya. Farahan bi maulidihi ini hadis mufrad ini ya, tambahan dari mereka. Hadisnya Nabi mengakikahi diri beliau sendiri ba'da nubuwah, setelah beliau diangkat jadi nabi. Oleh mereka ditambahin nama farahan bi maulidihi, sebagai dalam rangka luapan kegembiraan kelahiran beliau. Ya. Ma'anna Abu Thalib, padahal Abu Thalib qad aqqa anhu yauma wiladatihi, sudah mengakikahi beliau di hari kelahiran beliau. Wa fi dzalika dalilun, ini dalil ala jawazi takraril farahi marratan ba'da marrah. Ini dalil bolehnya meluapkan kegembiraan kelahiran beliau ya, marrah ba'da marrah, secara berulang-ulang katanya. Unik. Ya. Yang namanya orang berdalil itu bisa aja pokoknya. Ya. Orang berdalil itu apa? Bisa aja pokoknya orang berdalil itu. Ya. Hadal hadis kama dzakarahu al-Baihaqi nafsuhu aqibahu haditsul munkar. Bagaimana derajat hadis ini? Derajat hadis ini oleh Al-Baihaqi sendiri, dia katakan sesudah membawakan hadis ini, haditsul munkar, ini hadis yang sangat-sangat lemah, munkar. Qala An-Nawawi fil Majmu', An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan batil, hadis palsu. Wa qala Ibnu Hajar Al-Asqalani fil Fath, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, la yasbut, mengatakan ini la yasbut. Ya. Hadis ini la yasbut, tidak ada asal usulnya. Ini hadis palsu. Fasaqata al-ihtijaj bihi aslan, maka tidak bisa sama sekali dijadikan dalil. Ya, ala annahu law thabata, dan seandainya hadis itu sahih, lam yakun fi dalilun aidan lahum, tidak bisa juga dijadikan dalil buat mereka. Ikhtilafi ma baina hadzal fi'l wa ma baina al-ihtifal bi maulid kull am, karena ada perbedaan antara apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan perayaan maulid yang mereka lakukan setiap tahunnya. Fahuwa qiyasun ma'al fariqi, ini namanya ya qiyas dengan ada perbedaan, penyamaan dua hal yang berbeda. Qiyas ma'al fariq, penyamaan dua hal yang berbeda. Ya. Ini ya. Jadi ini namanya apa? Qiyas ma'al fariq. Ya, apalagi induk qiyasnya ya mungkar palsu. Ya. Tidak bisa dijadikan dalil. Wa ajabu min dzalika. Lebih aneh lagi. Lebih aneh lagi dari dalil ini.
Istidlaluhum, mereka berdalil bi'itqi Abi Lahab li maulatihi Suwaibah al-Aslamiyah. Ya. Mereka berdalil dengan Abu Lahab, perbuatan Abu Lahab yang membebaskan budak beliau yang bernama siapa? Budak Abu Lahab yang bernama siapa? Suwaibah al-Aslamiyah. Lamma basyaratu bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Lahab mendapatkan berita kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa annahu, dan bahwasannya yukhaffafu anhu al-'adzab bidzalik. Siksaan di alam kubur diringankan atas Abu Lahab dengan sebab perbuatannya itu. Qalu. Sisi argumennya gimana ini? Berdalil untuk sebuah ibadah yang besar, berulang-ulang, menghabiskan banyak duit, ya. Teladannya siapa salafnya? Abu Lahab. Iya. Qalu. Ya kamu masih penting kalau teladannya itu kiai, ya, habib fulan, kiai fulan, penting ustaz fulan. Ini Abu Lahab. Ya, sudah perayaan Maulid itu yang pertama kali mencetuskannya adalah Tauhid Syiah Batiniyah. Ya. Dalilnya Abu Lahab. Aduh, ibadah yang paling berat ini. Qalu fa idza kana hadha fi haqqi alladhi ja'a al-Qur'an bi dzambihi, jika seperti ini yang didapatkan oleh orang yang telah dicela oleh Al-Qur'an. Jadi Abu Lahab kan sudah dicela oleh Al-Qur'an. Ya, sudah dikecam oleh Al-Qur'an. Itu pun masih dapat seperti ini. Yukhaffaf 'anhu al-'adzab. Diringankan azabnya li farahihi bi maulidil Mustafa. Karena luapan kegembiraannya akan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa. Fama baluka biman, ya, fariha bihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'minun muwahhid. Terus bagaimana menurut kamu dengan seorang mukmin ahli tauhid yang meluapkan kegembiraan dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kita sudah bilang, seandainya Abu Lahab itu tahu Muhammad lahir itu Nabi, enggak bakalan dia merayakannya, enggak bakalan dia bebaskan budaknya, ya enggak? Iya, karena begitu tahu Muhammad jadi Nabi, dialah orang yang pertama memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ma aqbaha. Ya, betapa rusaknya, betapa buruknya an-yustakada bi fi'lin kafir fil jahiliyah. Ya, melakukan satu amalan ibadah berdalil dengan perbuatan orang kafir di era jahiliyah. Dalilnya adalah perbuatan seorang kafir, gedengkot orang kafir jahiliyah. Fariha bi maulidi ibni akhil lahu, yang dia meluapkan kegembiraan lahirnya keponakan dia di zamanin kanu yafrahuna bizzakari, di era, di zaman mereka itu bergembira kalau mendapatkan anggota keluarga laki-laki. Ya. Jadi Abu Lahab itu bergembiranya karena dapat ponakan laki-laki. Seandainya yang lahir itu perempuan, enggak, Abu Lahab enggak gembira. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam Al-Qur'an. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda. Kalau mereka dapat anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda. Sepanjang hari mukanya masam. Enggak ada gembiranya sama sekali. Wa yadfinuna unsa, mereka kubur hidup-hidup kalau dapat anggota keluarga wanita, khasyatal 'ar, karena malu dipermalukan, khawatir dipermalukan oleh tetangga-tetangganya. Wa hal fariha bihi li annahu nabiyullah. Pertanyaannya, apakah Abu Lahab itu gembira karena yang lahir ini adalah Nabiullah, Rasul utusan Allah? Wa hal kana ya'lamu annahu sayub'atsu fihim? Pertanyaannya lagi, apakah Abu Lahab ini tahu bahwa Nabi SAW nanti, Muhammad ponakannya ini nanti akan diutus sebagai Nabi kepada mereka? Wa annahu sayanzilu fihi qauluhu ta'ala tabbat yada abi lahabin wa tab, dan bahwasannya akan diturunkan kepada Muhammad yang dia bergembira atas kelahirannya ini nanti surat Al-Lahab yang berisikan tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, celakalah Abu Lahab. Celakalah Abu Lahab. Ya.
Apakah Abu Lahab tahu kalau Muhammad keponakannya yang dia bergembira dengan kelahirannya ini nanti akan turun kepadanya wahyu Allah dan akan dibacakan kepada umat manusia sampai hari kiamat? Sahabat ya Abi Lahab, celaka semua Abu Lahab, celaka kamu. Terus Abu Lahab ya bergembira merayakan maulidnya. Iya. Kenapa dia merayakan maulidnya? Enggak tahu itu semua, enggak tahu dia. Dia enggak tahu. Dan apa? Ini perbuatan orang kafir, gimana sih pakai dalil gitu? Hah? Ini perbuatan orang kafir. Ya. Perbuatan orang kafir. Musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqalu fi ma qila fi ma qablahu. Ya. Dibantah juga mereka ini dengan bantahan pada dalil sebelumnya. Laisan niza fi fadl farahi bihi sallallahu alaihi wasallam wa hubbi wa tawqirihi. Akar perselisihan kita dengan mereka itu bukanlah bergembira atas kelahiran beliau, ya, mencintai beliau dan menghormati, memuliakan beliau, bukan. Ya, kita gembira dengan kelahiran beliau. Ya, kafir orang yang enggak gembira dengan kelahiran beliau. Ya dah. Orang yang enggak cinta beliau kan enggak. Kafir. Orang yang enggak menghormati beliau kan enggak. Kafir. Jadi perselisihan bukan di situ. Lakin an-niza' fi masyru'iyyati ma tad'umunahu hubban wa tukhalifuna fi hadi Rasulullah. Tapi akar permasalahannya itu adalah kalian ya mensyariatkan acara perayaan ini dengan klaim, dengan dalih apa? Cinta. Dengan dalih apa? Pengungkapan cinta. Sementara kalian menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa asbah min dzalika man naqalahu as-Saqawi fil ajwibatil mardhiyah an ahadihim qailan. Lebih rusak dari dalil-dalil tadi apa yang dikutip oleh As-Saqawi ya dalam bukunya Al-Ajwibah Al-Mardiyah himpunan fatwanya an ahadihim qailan. Ya, dia sebut As-Saqawi mengutip dari salah seorang dari mereka yang mengatakan idza kana ahlus sholih ittakhadhu lailata maulidi nabiyihim aidan akbar fa ahlul islam 'indal ulama fa ahlul islam aula bitakrim wa azan. Kalau para penyembah salib mereka menjadikan hari lahir ya nabi mereka sebagai perayaan yang sangat besar, perayaan agung. Ya, perayaan agung kan, Natal. Maka ahlul Islam, orang Islam tentu lebih layak untuk memuliakan hari kelahiran nabi mereka. Begitu. Wala ajidu fi radd ala hadzal qaul ablaq mimma rawahu Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Aku tidak mendapati, kata Habib, aku tidak mendapati ada bantahan yang lebih telak atas mereka ini, ya, selain apa yang melebihi apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Rasulullah sallallahu bersabda la tattabi'unna sananal ladzina man kana qablakum aw min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum qulna ya Rasulullah yahud wa nasara qala faman. Kalian benar-benar akan mengikuti ya tradisi orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu fi juhri dhabb, sampai kalau mereka sebelum kalian itu masuk ke lubang dhabb, lattaba'tumuhum, niscaya kalian benar-benar akan mengikuti mereka. Qulna, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah mereka sebelum kami yang pasti kami ikuti itulah orang-orang Yahudi dan Nasara? Qala sama. Siapa lagi kalau bukan mereka? Ya ini bantahnya. Ya, Nabi mencela. Nabi mengecam. Justru mereka jadikan dalil. Syubhatus sabi'ah. Dalil yang ketujuh. Ya. Lamma sabata lahum anal ihtifal bi maulid bid'ah. Ketika mereka sudah mengakui bahwa merayakan Maulid Nabi SAW itu adalah bid'ah. Lam yaf'alha Rasulullah SAW wala sahabatul kiram radhiyallahu anhum. Tidak dilakukan oleh Rasulullah ataupun para sahabat. Wa akkada ala dzalika 'adadun minal ulama. Ya.
dan bahwasannya kebid'ahannya itu pun dipertegas oleh sejumlah ulama, minhumul Hafiz Ibnu Hajar, di antaranya Al-Hafiz Ibnu Hajar sendiri, Asy-Syafi'i, biqauli dengan mengatakan aslu amalil maulid bid'ah. Ya. Amal perayaan Maulid ya pada asalnya itu adalah bid'ah. Lam tunqal an ahadin min as-salafis salih min al-qurun as-salasah. Tidak pernah dinukilkan ya dilakukan oleh seorang pun dari salafus saleh dari 3 generasi mulia Islam yang pertama. Hafiz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i. Kama naqalahu anhu Suyuti, sebagaimana hal ini juga dikutip oleh Suyuti fil Hawi lil Fatawa, dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa, qalu na'am, kata Suyuti benar, huwa bid'ah, benar itu adalah bid'ah. Tapi kemudian Suyuti mengatakan lakinnahu bid'atun hasanah, tapi itu adalah bid'ah hasanah. Tapi itu adalah bid'ah hasanah. Wa Ibnu Hajar nafsuhu kalau tadi kalau ghairu ulama, Ibnu Hajar dan ulama yang lain menyebutkan itu adalah bid'ah. Was-shawab alladhi alaihi al-muhaqqiquna minal ulama, padahal yang benar yang menjadi pendapat para ulama, annahu la yujadu fil Islam bid'atun hasanah wa bid'atun dhalalah. Dalam Islam ini enggak ada, dalam agama Islam tidak ada ibadah itu bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah, bal kullu bid'atun dhalalah, tapi semua bid'ah itu dhalalah. Karena Nabi SAW mengatakannya. Ya, Nabi SAW mengatakannya. Butuh enggak umat ini tahu adanya bid'ah hasanah? Butuh enggak? Sangat membutuhkan enggak umat ini tahu? Umat ini mengetahui ada bid'ah hasanah. Umat membutuhkan enggak untuk tahu? Membutuhkan. Sebagaimana mereka sangat membutuhkan untuk tahu ada bid'ah dhalalah. Ya, tapi ternyata yang disadarkan oleh Nabi, bid'ah itu kullu semuanya dhalalah. Tidak ada satupun kata dari Nabi SAW Nabi mengatakan bid'ah hasanah. Padahal umat butuh. Ya. Makanya Imam Malik mengatakan pada ahli Islam bid'atan yara hasanatan, ya, faqad za'ama anna Muhammadan qala risalah, kata Imam Malik. Siapa dari umat ini yang membuat bid'ah dalam Islam ini, dia membuat bid'ah kemudian dia pandang itu hasanah, pandang dia itu baik, maka berarti dia telah menuduh Muhammad SAW itu mengkhianati kerasulan, mengkhianati wahyu. Kama huwa sharihul hadis sahih an Rasulullah SAW, sebagaimana itu teks hadis yang sahih dari Nabi SAW. Wa kalamul ulama fi inkari taqsimil bid'ah ila hasanatin wa sayyidin katsir. Ucapan para ulama yang mengingkari pembagian bid'ah menjadi hasanah dan dhalalah itu banyak. Ya tul wa la yaqti al maqam itu panjang. Ya, tidak tepat di sini untuk disebutkan. Lakin aktafi binaqlain asnain faqat, tapi saya sebutkan di sini 2 kutipan li alimain masyhurin lahu bil fiqh wa ta'sil. Ucapan 2 orang alim yang muktabar, diakui ya kefaqihannya, ya keulamaannya. Al-awwal al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam. Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam wa huwa min a'yanil qarn ats-tsalits, termasuk ulama di abad ketiga. Wa qutufiya am 224, beliau wafat tahun 224 Hijriah. Naqala anhu Ibnu Battal fi Syarh al-Bukhari. Ucapan Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam rahimahullah dikutip oleh Ibnu Battal di dalam Syarah Al-Bukhari. Qaulahu, dikatakan al-bid'u wal ahwa'u kulluha naw'un wahid fi dhalal. Ya, bid'ah wal ahwa semuanya satu macam, fi dhalal, yaitu sesat. Ya. Bid'ah dan ahwa itu seluruhnya sama, fi dhalal, yaitu apa? Sesat. Ya, sama saja. Dan ucapan ini al-bid'ah wal ahwa kulluha naw'un wahidun fi dhalal ini, seingat ana ini juga diucapkan oleh Abdullah bin Abbas. Seingat saya, pernah saya posting di akun saya, coba dicari. Ya. Bid'ah semuanya sesat, dicari. Ya, clue-nya bid'ah sesat. Ustani, kutipan yang kedua Ishaq Ibrahim bin Musa Syadib.
Ucapan Abu Ishaq Asy-Syatibi min ulama Malikiyah, ya, tufiya 790 tahun berapa? 790 Hijriah, al-alim al-usuli al-Maliki. Qala fi fatawi, dalam fatwanya beliau mengatakan inna qaula Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atun dhalalah. Sesungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap bid'ah itu adalah sesat. Mahmulun indal ulama, di kalangan para ulama. Ini namanya seluruh ulama. Ya, di kalangan seluruh ulama, mahmulun ala umumihi, ya. Dimaknai secara umum, dimaknai secara luas. La yustasna minhu syai'un al-battata. Tidak ada satupun bid'ah yang dikecualikan darinya sama sekali. Kemudian dikatakan bid'ah hasanah, tidak dolalah, tidak ada. Laisa biha ma huwa hasanun aslan, sama sekali tidak ada yang hasan. Sama sekali tidak ada yang hasan. Jadi hadis kullu bid'atun dolalah, semua bid'ah itu dolalah, sesat. Itu kata Asy-Syatibi, ya, oleh seluruh ulama dimaknai apa? Cakupannya luas. Tidak ada satupun bid'ah yang dikecualikan darinya kemudian disebut hasan. Tidak ada sama sekali. Wa qala fi kitab al-i'tisam, dan dalam kitabnya al-i'tisam beliau mengatakan hadza taqsim amrun muhtara, pembagian bid'ah kepada bid'ah dhalalah, bid'ah hasanah itu sendiri itu bid'ah. Saya dulu alaihi dalilun syar'i. Tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan akan hal itu. Tidak ada dalilnya. Subhanallah. Ya. Wa mimma yu'ayyidu kalamahu ma qalahu Imam Darul Hijrah Malik bin Anas. Di antara yang mendukung pernyataan dua alim tadi adalah pernyataan Imam Darul Hijrah Al-Imam Malik bin Anas fi qaidatihi al-'azimah, dalam kaidah agungnya, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan. Barang siapa yang membuat bid'ah dalam Islam ini sebuah bid'ah, dia pandang itu hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, berarti dia telah menuduh Muhammad SAW itu mengkhianati risalah. Lian Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan, fama lam yakun yawma idzin dinan, maka amalan yang di hari itu bukan agama, fala yakun yauma dinan, tidaklah di hari ini diklaim sebagai, disebut sebagai agama. Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam Ibnu Hazm wal I'tisam Syatibi. Ini dalam kitab Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam Ibnu Hazm dan kitab Al-I'tisam Syatibi. Wa man ba'dihi tilmizuhu. Ya, wa man ba'dahu tilmizuhu. Sesudah Imam Malik adalah murid beliau sendiri, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Faqad naqala Al-Juwayni telah mengutip dari Asy-Syafi'i di Nihayatul Matlab fi Diratul Madhhab, wal Ghazali dan Al-Ghazali al-Mustashfa, qaulahu, ucapan Imam Syafi'i, man istahsana faqad syara'a. Man istahsana, barang siapa yang melakukan amalan, ya, di luar Islam kemudian dia anggap sebagai amalan yang hasan, amalan yang baik, faqad syara'a, berarti dia telah menetapkan syariat. Itu menetapkan syariat. Ini siapa yang mengklaim ada bid'ah hasanah, berarti dia telah menetapkan sebuah syariat yang baru. Wala yatasawwar mimman yara 'ala al-istihsan tasyri'un lam ya'zan bihi Allah an yaqula bi tahsini ba'd bid'ah. Ya. Tidak tergambarkan, ya, dari sekelas Imam Syafi'i yang berpandangan bahwa istihsan, melakukan satu amalan hanya berdalilkan dengan anggapannya amalan itu baik, itu sebagai tasri', ya, itu sebagai penetapan syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengatakan ditahsini bagian bid'ah. Kemudian dia mengatakan, ya, ada sebagian bid'ah itu hasanah. Enggak mungkin itu. Ya. Kalau orang yang sekedar melakukan satu amal dengan dalil apa? Dianggap itu baik, itu sudah dikatakan ini kamu bikin syariat. Di luar izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kemudian orang itu akan mengatakan, setelah Imam itu mengatakan ini bid'ah hasanah. Ya, itu tidak mungkin. Wa syabihun bidzalik. Mirip dengan hal itu istishhaduhum. Ya, ini dalil yang berikutnya. Ini dalil yang ke berapa ini? Dalil yang ke berapa tadi yang kita baca itu?
ini, 8 ini bercabang ya. Dalil yang ke-6 ini bercabang. Ya. Istishhaduhum bil hadits alladzi rawahu Muslim an Jarir. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jarir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang mensunahkan di dalam Islam sebuah sunnah yang bagus, fa'amila biha man ba'dahu, kemudian diamalkan oleh orang sesudahnya, kana lahu ajruha wa mithlu ajri man amila biha min ghairi an yantaqisa min ujurihim syai'. Maka dia akan mendapatkan pahala amalan itu dan pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Qalu wal istifal bil maulid sunnatun hasanah. Sekarang bukan bid'ah hasanah lagi. Ya. Suyuti mengatakan bid'ah hasanah, orang sekarang mengatakan sunnah hasanah. Mereka bilang istifal merayakan maulid Nabi itu sunnah hasanah. Ya, Suyuti jangan ngamuk itu. Kalian ini gimana? Bid'ah hasanah. Ada minhum tahriful hadis. Amma'nahu as-sahih. Perbuatan mereka ini, ya, argumentasi mereka dengan dalil ini dengan mengatakan istifal maulid Nabi itu adalah sunnah hasanah. Ini namanya tahrif. Ya, ini namanya menyelewengkan hadis dari maknanya yang benar. Wa jahlun aw tajahul li sabab wurudi. Ini enggak tahu, jahil atau pura-pura enggak tahu sebab ya datangnya hadis ini. Wa huwa ana qauman atau Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-a'rab mujtabi an-nimar ay labis suf al-mukharrab min faqih. Datang segolongan orang Badui kepada Nabi dengan pakaian dari kulit yang robek-robek karena fakirnya mereka. Masa Rasulullah SAW menasihati sedekah, maka Nabi SAW memotivasi orang-orang untuk bersedekah. Fa'abda'u, tapi ternyata para sahabat terlambat. Hatta ru'ya tadi kedua sampai Nabi merasa agak jengkel di wajahnya. Faja'a rajulun minal ansar bi qit'ati tibrin fataraha. Lalu datang seorang ansor membawa sepotong emas, dia sedekahkan. Fatasaba'an nas, lalu orang-orang pun ikut-ikutan bersedekah. Hatta urifa dzalika fi Rasulullah SAW, sampai terlihat Nabi bergembira di wajahnya. Faqala, lalu Nabi berkata, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang memulai satu amalan yang baik di dalam Islam, ya. Sedekah bid'ah? Sedekah sama dengan perayaan Maulid? Kan maksud dari hadis. Jadi maksud dari hadis ini, man ahya sunnatan min sunnah Nabi SAW. Barang siapa yang menghidupkan sebuah sunnah dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Kama ja'a inda Ibnu Majah wa ghairi min hadis Amr bin Auf Al-Muzani, sebagaimana hal itu di dalam hadis Ibnu Majah dari Amr bin Auf Al-Muzani radhiyallahu anhu marfu'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnatan min sunnati qad umita ba'di." Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku yang telah ditinggalkan, ya, sepeninggalku, kana lahu minal ajri mithl man amila biha min ghairi an yantaqisa min ujurihim syai'a. Maka dia akan mendapatkan pahala, ya, seperti yang dilakukan oleh orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Wa man ibtada'a bid'atan la yardaha Allah wa rasuluh. Dan barang siapa yang berbuat bid'ah yang tidak diridhoi oleh Allah, yang tentu saja tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, fa inna alaihi mithla ismi man amila biha minan nas la yanqusu min asamin nas syai'an. Maka dia akan mendapatkan dosanya serta dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Tuh. Bid'ah. Ya. Allaqa Asy-Syatibi biqauli. Asy-Syatibi memberikan penjelasan hadis ini dengan mengatakan fadalla ala anna sunnata hahuna mithlu ma fa'ala dzalika sahabi. Hadis ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan sunnah hasanah di sini adalah seperti yang dilakukan oleh sahabat itu. Wa huwal amal bima sabata kaunuhu sunnatan, yakni sedekah. Yaitu amalan yang sudah terbukti kesunahannya, yaitu apa? Bersedekah. Walaisal maulid, bukan maulid. Wa innal ladzi qala, dan bahwa yang bersabda man sana fi islami sunatan hasanah, yang bersabda barang siapa yang memulai satu amalan dalam Islam, amalan yang bagus,
Huwal qail, dialah yang bersabda alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Dan seterusnya, wa iyyakum muhdatsatsat fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dialah yang mencabdakan bahwa sesungguhnya setiap amalan yang baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah dhalalah. Wa huwal qail, dia juga yang bersabda man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu farad. Barang siapa yang mencetuskan amalan yang baru dalam agama kita ini yang bukan bagian darinya, maka tertolak. Amila, ya. Wa kulluha ahadits shahihah. Semuanya itu hadis sahih. Tidak kontradiktif satu dengan yang lainnya. Wal akhdhu biha jami'an wa tawfid bainahu wal muta'ajjin. Yang wajib kita adalah mengamalkan semuanya dan mengkompromikannya. Tidak kontradiktif. Ya, bukan yang man sanna fil islami sunatan hasanah dijadikan sebagai dalil bid'ah hasanah. Ya, padahal Nabi sudah mengatakan kullu bid'atun dhalalah, semua bid'ah itu dhalalah. Dan kata Syafi'i seluruh ulama menafsirkan hadis lafaz ini cakup semuanya, laisa, tidak dikecualikan satupun bid'ah darinya. Kemudian dikatakan hasanah, sama sekali tidak ada. Subhanallah. Dalil yang ke-8. Wah, selesai. Ya. Dalil yang ke-8. Za'muhum, mereka mengklaim ana ba'd sahabah ibtada'a bid'atan hasanah. Bukan mengklaim, ya, menuduh. Lawang bid'ah itu semuanya tercela, semuanya dhalalah, semuanya dicela oleh Nabi SAW. Kok bisa-bisanya mereka mengatakan sebagian sahabat membuat bid'ah hasanah. Istadiduna bima ja'a fi Sahih Bukhari an Rifa'ah bin Rafi' az-Zuraqi. Mereka berdalil dengan apa yang hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dari Rifa'ah. Qal kunna yauman nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami salat bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min rak'ah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari ruku', qal sami Allahu liman hamidah. Dikatakan sami Allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu. Ya, qala rajulun wara'ahu. Seorang sahabat di belakang Nabi SAW membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Falamman saraf, ketika selesai salat, qal, Nabi bertanya, man mutakallim, siapa yang tadi membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fihi setelah, ya, ruku'? Qala, orang itu menjawab, saya wahai Rasul. Qala ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yaqtadirunaha, ya, ayyuhum yaktubuha awal. Aku lihat 30 sekian malaikat, ya, berebut siapa di antara mereka yang mencatatnya pertama kali. Ya, gimana ini? Sahabat membuat bid'ah, ya, dan bid'ahnya disetujui oleh Nabi SAW yang mengatakan semua bid'ah itu sesat. Katanya sahabat membuat bid'ah, ya, dan bid'ahnya itu dipuji oleh Nabi SAW, ya, bahwa para malaikat memperebutkan mencatatnya, siapa yang pertama kali mencatatnya. Padahal Nabi mengatakan semua bid'ah itu sesat. Iya. Kalau, ya, mereka berkata, hada sahabat kada hada zikra. Lihat ini, ada sahabat, ya, membuat bid'ah zikir ini. Ya, walam yasma'u min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak dengar zikir itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah hasanah. Ini dia bid'ah hasanah. Hada fahmun khati'. Ya, jelas kata Habib, ini pemahaman yang ngawur, yang keliru. Sahabat radhiyallahu maziyah laisa bi khairi. Para sahabat itu punya keistimewaan berbeda dengan selain mereka. Wa hiya kaunu Nabi sallallahu alaihi wasallam baina dhahranihim yusawi af'alahum. Apa keistimewaannya? Nabi hidup di tengah-tengah mereka. Nabi akan menilai benar atau salah apa yang dilakukan oleh mereka. Sama fa'alahu sahabi wa aqarahu Nabi SAW fa innahu yasiru min as-sunan at-taqririyah. Apa yang dilakukan oleh sahabat kemudian disetujui oleh Nabi SAW, enggak diingkari oleh Nabi SAW, maka itu masuknya sunnah, namanya sunnah taqririyah. Katanya mereka hafal alfiyah hadis. Ya, belajar hadis, punya sanad-sanad, ya, sedangkan Wahabi enggak punya sanad hadis dan sebagainya. Lah kok goncang, ya,
Ini dipelajari di mustolah Baikuniyah, mustolah buku mustolah seri 1. Ya, kalau perbuatan di masa Nabi masih hidup dilakukan oleh sahabat, disetujui oleh Nabi SAW, nggak mungkari, itu disebut apa? Sunnah apa bid'ah? Sunnah, namanya sunnah apa? Takririyah. Sunnah persetujuan Nabi SAW. Bid'ah, bukan bid'ah. Alhamdulillah, sunnah Nabi disebut bid'ah. Nama qarrara dzalika ulama usul, itu sudah digariskan oleh para ulama. Wa kullu ma yarunahu mimma fa'alahu sahabat wa qarrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa min hadzal qabil. Semua yang mereka riwayatkan perbuatan Nabi, perbuatan sahabat disetujui oleh Nabi, itu masuk kategori ini, sunnah takririyah. Mana bisa? Amin dzalika istidlaluhum bi jam'i Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa sahabat li salat tarawih khalfa imamin wahidin ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga berdalil dengan perbuatan Umar yang mengumpulkan kaum muslimin untuk salat tarawih diimami satu imam sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Qalu hadhihi minhu bid'atun hasanah. Coba ini Umar bikin bid'ah hasanah. Ini mengklaim apa menuduh? Hah? Menuduh karena bid'ah itu tercela, bid'ah itu tercela, dolalah. Ya. Wal muta'ammil li haditsati Umar radhiyallahu taala anhu hadhihi, ya, orang yang memperhatikan apa yang dilakukan oleh Umar ini, yajid analistisad biha ad'af min sadiqatiha. Dia akan dapati bahwa berdalil dengan perbuatan Umar ini lebih lemah daripada dalil sebelumnya. Li'anna hadzal fi'l qad fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam nafsu. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Umar ini, membuat jamaah tarawih ini, itu sendiri sudah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidup beliau. Apakah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bid'ah? Kurang ajar sekali. Haitsu shalla bis sahabati salat tarawih, beliau salat bersama para sahabatnya salat tarawih jamaatan berjamaah. Karena huwa imamuhu, beliau jadi imamnya. Kama sabata dzalika inda Syaikhain Al-Bukhari wa Muslim min hadits Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana itu dalam hadis Aisyah riwayat Al-Bukhari Muslim. Tsumma lam yaqul ilaihim Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik khasyata an tufrada alaihim tilka shalah. Namun kemudian setelah 3 kali atau 4 kali Nabi SAW enggak keluar dari kamar beliau, di rumah beliau untuk salat tarawih berjamaah lagi dengan para sahabatnya karena khawatir nanti menjadi wajib. Ya. Fangqata'at hadhihi shalah, ya, maka jamaah tarawih itu pun ditinggalkan di ahdi Abu Bakar di masa pemerintahan Abu Bakar. Wa'adaha Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian dihidupkan lagi di masa Umar ba'da mazalatil illah. Setelah alasan ditinggalkannya itu hilang. Alasan ditinggalkannya apa tadi? Khawatir diwajibkan, itu sudah hilang diwafati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya khauful fardhiyah. Ya, kekhawatiran jadi wajib itu sudah hilang karena sepeninggal Nabi enggak ada yang wajib, tambahan enggak ada. Ya, kecuali yang merasa selalu ditemani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, selalu ditemani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi nyuruh buang sampah ke sana, Nabi nyuruh begini. Ingat suruhan Nabi itu sudah wajib, itu tidak ada tambahan wajib itu. Ya. Itu orang seperti itu, ya. Ya, akhwat bi an yu'alat aqluhu. Ya, lian yu'ta ilaihi bijalil. Orang seperti itu akalnya lebih butuh untuk diobatin daripada dikasih dalil. Ya. Fakaifa yuqalina Umar ibtada'a salatan jadidatan lam takun fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa dikatakan Umar melakukan bid'ah baru yang tidak dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa ila hadza min ihdatsati ihtifal maulid. Bandingkan itu perbuatan Umar dengan bid'ah maulid, bid'ah perayaan maulid yang mereka lakukan, jauh sekali. Ya. Jadi seperti bid'ah-bid'ah yang lainnya, ya, mereka itu berdalil dengan perbuatan Umar yang membuat jamaah tarawih satu imam, ya, perbuatan sahabat-sahabat itu yang mereka klaim sebagai bid'ah, mereka tuduh sebagai bid'ah. Nanti juga mereka akan berdalil dengan apa? Dengan para sahabat yang membukukan Al-Quran. Ya, iya itu. Ya, azannya siapa? Utsman, azan kedua, azan pertama Jumat. Itu yang mereka.
pakai, ya. Nah, mereka lupa dengan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, disebut sunnah oleh Nabi. Ketika Nabi sedang mengingatkan bid'ah, sunnah khulafa'ur rasyidin ketika Nabi sedang mengingatkan bid'ah. Itu pun bid'ah. Subhanallah. Saya kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, ingat ya, itu sampai dalil yang keberapa? Ke-8. Ya, dalil yang ke-7 ke-8. Ke-8. Ya. Dalil yang ke-8 di tengah-tengah ya, ma yalhaq bi hadis syubhah. Ya, termasuk yang bisa ditambahkan dalil yang ke-8 ini. Di cetakan yang baru itu memang tambah lebih dari 20 dalil di cetakan yang baru itu. Tapi ini penting untuk kita ketahui semua, ya. Ini penting untuk kita ketahui. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.